Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita sekarang masuk dalam surat Al-Baqarah 144. Masih berkaitan dengan masalah kiblat. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu itu menghadap ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka kami akan palingkan kamu untuk menghadap kiblat yang kau ridhai. Berkata Imam Suyuti rahimahullahu taala, beliau mengatakan qad litahqiq. Qad itu untuk menunjukkan makna benar-benar. Karena qad itu punya dua arti. Qad litaklil, litakid, walitashkik. Qad itu bukan litashkik, litaklil. Jadi qad itu terkadang maknanya itu adalah tahqiq, artinya bahasa kita itu benar-benar, sungguh gitu ya. Qad itu kadang-kadang juga berarti kadang-kadang. Nah di sini ini qad ini artinya adalah litahqiq, meskipun masuk ke dalam fi'il mudhari'. Qad nara taqalluba, kami yani sungguh kami itu telah melihat. Kami itu sudah melihat, kami itu melihat. Taqalluba ay tasarrufa wajhika, bolak-balik ini, gonta ganti ini, wajahmu itu menghadap fi jihatis sama, yani menghadap, memandang ke arah atas, yani ke atas, ke arah langit. Mutatallian ilal wahyi, ngarep-ngarep datangnya wahyu. Wa mutasyawwiqan lil amri bil istiqbalil Ka'bah, dan sangat berharap ada perintah untuk menghadap Ka'bah. Wa kana yawaddu dzalik, dan beliau pingin untuk salat itu menghadap Ka'bah. Li'annaha qiblatu Ibrahim, karena Ka'bah itu kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana kita syaratkan dalam pertemuan yang kemarin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum kejadian ini salatnya itu menghadap ke arah Baitul Maqdis atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hati nurani beliau kepingin salat itu menghadap ke arah Ka'bah. Kepingin salat itu menghadap ke arah Ka'bah, tapi ternyata perintahnya salat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin untuk ta'liful qulub, melunakkan hati orang-orang Yahudi yang mereka itu ibadahnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, taib wali annahu ad'a ila islamil Arab, dan kalau salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka itu lebih diharapkan bisa untuk semakin mendakwai,
semakin bisa untuk menyeru agar orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam. Karena orang-orang Arab itu ikatan batinnya ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Sedangkan yang ikatan batinnya ke Baitul Maqdis itu adalah orang-orang Yahudi yang tatkala itu mereka ada di kota Madinah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam awal datang ke kota Madinah, maka syariatnya itu salat ke arah Baitul Maqdis untuk agar orang-orang Yahudi itu lunak hatinya. Tapi ternyata enggak, tetap sama aja, maka beliau kembali ke hukum asal, kepingin untuk salat itu menghadap ke arah Ka'bah. Karena harapannya orang-orang Arab yang enggak punya ikatan batin dengan Baitul Maqdis, mereka bisa masuk ke dalam agama Islam karena punya ikatan batin dengan Ka'bah. Falanuwalliyannaka la nuhawwilannaka, maka niscaya pasti kami akan memalingkan, mengarahkan wajahmu kiblatan kepada kiblat tardhaha yang kau ridhai, ay tuhibbuha yang kau cintai. Fawalli wajhaka, maka sekarang palingkan wajahmu, hadapkan wajahmu, istaqbil fis shalah, menghadaplah kamu dalam salat, syattara ay nahwa ke arah al-masjid al-haram, ke arah masjidil haram, tepatnya ay al-Ka'bah. Yang dihadapkan itu bukan semua area masjidil haram, tapi Ka'bahnya. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian itu berada, khitabun lil ummah, ini adalah bahasa bicara kepada semua umat. Fawallu wujuhakum, maka palingkanlah wajah-wajah kalian fis salati dalam salat, syatrahu ke arah bait, ke arah al-Ka'bah. Begitu ayat ini turun, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti terjadi perombakan besar-besaran dalam syariat. Salat yang asalnya menghadap Baitul Maqdis untuk melunakkan hati orang-orang Yahudi dirubah oleh Allah menghadap ke arah Ka'bah untuk melunakkan hati orang-orang Arab. Kenapa? Sebagaimana saya katakan tadi, orang Arab itu nggak punya ikatan dengan Baitul Maqdis, ikatan batin maksudnya. Dengan Baitul Al-Maqdis, mereka itu punyanya ikatan dengan Ka'bah. Mereka anggap sebagai Baitullah. Mereka anggap sebagai Baitullah. Dan itu sangat diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Wa innal ladzina utul kitaba, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu diberi Alkitab, la ya'lamun, niscaya mereka itu tahu, annahu, bahwasannya perbuatan ini ay at-tawalli ilal Ka'bah. Perbuatan ini maknanya adalah berpaling ke Ka'bah. Jadi itu adalah al-haqqus sabitu, satu kebenaran yang paten, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, lima fi kutubihim min na'atin nabi, karena dalam kitab mereka itu ada sifat-sifat sang nabi, nabi akhir zaman. Min annahu yatahawwalu ilaiha, bahwasanya nabi ini nanti akan ibadahnya pindah ke arah Ka'bah. Apa maksudnya? Jadi apa maksudnya? Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah merubah hukum syariat, dan itu boleh, yaitu berubah hukum syariat semacam itu boleh-boleh aja. Karena ada dalam Islam itu ada hukum nasih dan mansukh. Kepada kiblat yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan salat seluruh penjuru dunia, salatnya itu pindah menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah, menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Lah, setelah itu terjadi pertentangan, terjadi permasalahan di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka itu ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu, dan macam-macamnya. Padahal kata Syekh rahimahullah, perpindahan Rasulullah sholat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah itu adalah satu kebenaran yang paten, yang diketahui oleh sampai pun orang-orang Nasrani, sampai pun orang-orang Yahudi. Kenapa? Ya karena mereka semua tahu Nabi akhir zaman itu nanti akan sholatnya menghadap ke arah Ka'bah, yang menghadap ke arah Ka'bah. Dan itu ada ciri yang semacam itu ada dalam kitab-kitab suci, dan yang ada dalam kitab-kitab suci mereka. Wallahu a'lam. Nah, baik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Ta'malun dengan ta. Ai ayyuhal mu'minun, apa yang kalian kerjakan wahai orang-orang yang beriman. Min imtisali amrihi, yaitu melaksanakan perintahnya. Wabil ya, dan dengan ya, yani amma bighafilin amma ya'malun. Ai al-yahud, orang-orang Yahudi, min ingkari amril kiblah, mengingkari urusan kiblat, mengingkari yani urusan kiblat. Orang-orang Yahudi yang mereka itu mengingkari yani masalah kiblat tersebut, padahal sudah ada dalam kitab Taurat. Ya karena ciri khasnya orang Yahudi itu punya iman, punya ilmu, tapi nggak mau ngimani, nggak mau ngamal nih, nggak mau mengamalkan amal yani perbuatan yang mendukung ilmunya tersebut, yani ilmunya tersebut. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang-orang Yahudi itu aslinya kan dulu anak keturunan Yakub. Sejarahnya orang-orang Yahudi itu kan anak keturunannya Yakub ke Israel. Ya. Singkat cerita, mereka kemudian pindah ke Mesir di zaman Nabi Yusuf. Singkat cerita, mereka ditindas oleh para Firaun setelah Nabi Yusuf meninggal dunia. Sampai kemudian Allah mengirim kepada mereka seorang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seorang Nabi Musa. Dengan segala fitnah, segala permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka, dengan segala macam masalah yang ada di tengah-tengah mereka, bergejolak dan macam-macamnya itu, mereka punya kitab Taurat. Akhirnya mereka orang-orang Nasrani juga punya kitab Injil. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu disebutkan dengan sangat nyata, disebutkan dengan sangat amat gamblang tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Meskipun nggak semua itu nggak, tapi disebutkan tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Tatkala disebutkan, salah satu diantaranya adalah Nabi ini nanti akan diutus di kampung halamannya. Nabi ini nanti akan berdakwah. Nabi ini nanti akan dimusuhi oleh kaumnya. Kemudian akan hijrah pindah ke sebuah tempat. Yani akan hijrah pindah ke sebuah tempat yang banyak pohon kormanya. Ciri Nabi akhir zaman itu gini. Ciri-ciri yang jelas, gamblang itu seakan-akan bisa melihat langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, salah satu di antara disebutkan dalam kitab Taurat itu Nabi itu nanti ibadahnya akan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Akan menghadap ke arah Ka'bah. Tapi mereka akhirnya juga mengingkari juga dasar memang dari awal itu bukan ingin cari kebenaran, tapi ingin jadi untuk sesuatu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Wala in, dan jika, dan sungguh jika, lam muqassam. Lam di situ adalah lam qasam. Wala in ataita engkau itu mendatangi alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kepada mereka Alkitab. Bikulli ayatin, dengan semua tanda-tanda kekuasaan Allah, ala sidqi, ke atas kejujuran kamu, fi amril kiblat, dalam urusan kiblat, ma tabi'u, mereka pasti nggak mau. Ma tabi'u, mereka itu pasti nggak mau. Ai la, tidak, la yattabi'un, mereka nggak akan mau ikut. Yani kiblataka, kiblatmu. Inadan, penuh dengan penentangan, penuh dengan kesombongan. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau itu tidak akan ikut yani kiblatnya mereka. Nah, qat'un li ta'mihi fi islamihim. Ini adalah sudah yani harapannya mereka itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'mihim fi 'audihi ilaiha, dan memutus harapan orang-orang Yahudi bahwasanya nanti Muhammad akan kembali menghadap ke arah Baitul Maqdis, akan kembali menghadap ke arah Baitul Maqdis. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ada dalam ayat ini. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Masing-masing dari mereka itu enggak mau ikut yang lainnya. Ai al-yahud qiblata
An-Nasara, Yahud kiblatnya orang-orang Nasrani dan kebalikannya. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, dan jika kamu mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, allati yad'unaka ilaiha, yang menyerumu kepadanya, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah ilmu itu datang kepadamu, al-wahyu yang datang kepadamu wahyu, yani innaka idzan, kalau begitu kalian itu laminal zalimin, pasti orang-orang yang zalim. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan penting dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Sampai itu piye to? Wong sudah dingakui bahwasanya nabi harus zaman ini, kemudian dia melakukan sesuatu yang bukan hal yang semacam itu. Wallahu alam bi as-shawab. Nah, para jamaah yang Allah taala, ini kisah jadi yang berkaitan dengan perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini menuju ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Alladzina atainahumul kitaba. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka itu kenal terhadap Muhammad, itu kenal bener-bener kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka itu kenal adik-adik mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sungguhnya sebagian di antara mereka itu menutup kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu tahu banget tentang hakikat yang sebenarnya. Gambarnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ngomong Yahudi itu loh, gak mau beriman itu loh, karena piye, maunya itu loh apa? Loh, mereka itu loh tahu dengan pasti siapa itu nabi akhir zaman. Mereka itu tahu dengan pasti siapa itu Muhammad. Bagaimana nggak tahu wong tonggo? Yani bagaimana nggak tahu kalau memang itu semuanya itu terdapat dalam kitab mereka. Ya, tapi ternyata ilmu yang mereka miliki itu karena nggak barokah, karena nggak benar itu, maka akhirnya mereka malah akan hal yang tidak dibenarkan. Nah, qal alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, yang mereka itu mengenalinya Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, semacam mereka itu kenal ciri-ciri anak-anak mereka itu kenal. Nah, bina'atihi fi kutubihim, kenali dari mana? Karena Nabi akhir zaman itu di pelajarannya itu kutubihim, yang ada dalam kitab-kitab mereka. Bina'atihi fi kutubihim, disemangati dalam hati ya mereka itu baru mengenal. Nah, qala Ibnu Salam, berkata Ibnu Salam, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni. Yani Abdullah ibn Salam, salah satu pendeta Yahudi. Pertama kali aku itu melihat dia. Ini pertama kali aku itu melihatnya. Tatkala aku melihatnya, kama a'rif, itu aku persis kau lihat anakku. Wa ma'rifati, dan pengetahuanku itu li Muhammad, pengetahuanku kepada Muhammad itu lebih lagi. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa, dan sebagian mereka meskipun nyimpen kebenaran. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu pasti ketahuan. Wallahu a'lam bi-as-shawab. Jadi ini satu pelajaran para jamaah Allah taala. Dan kita enggak terjerumus ke dalam perbuatannya orang-orang Yahudi, yaitu orang yang punya ilmu menyembunyikan keilmuannya, menutup keilmuannya hanya karena untuk urusan dunia, urusan syuting, urusan ini, urusan itu, hanya untuk urusan dunia. Kalau kemudian
kalau kemudian ada orang itu dan ini, maka jadi mereka itu sangat mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak mereka itu tahu persis ciri-ciri Nabi akhir zamannya, ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil. Taib al-haqqu min rabbikum. Al-haqqu ay yani laqad araftuhu, saya sungguh mengetahuinya. Araftu itu ini al-haqqu min rabbika. Al-haqqu, kebenaran itu, kainan, ada, min rabbika, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu menjadi orang-orang yang mumtarin, ay asyakin, orang yang syakin, orang yang ragu-ragu, fihi, padanya, ay min hadzal nau', dari jenis ini, fa huwa ablaq man min la tamtari, ini lebih mendalam maknanya daripada jawabannya lam tantari, jangan kamu itu ragu-ragu. Wala takunanna minal mumtarin, kamu itu jangan tergolong orang yang ragu-ragu. Itu makna itu, tapi lebih mendalam dibandingkan dengan seandainya ada orang mengatakan la tamtari, kamu itu jangan bohong ya. Itu lebih mendalam kalau dikatakan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Taib. Walikullin, dan likullin, untuk semuanya, minal umam, dari umat-umat itu, wijhatun ay kiblatun, punya kiblat. Huwa muwalliha, Allah lah yang memalingkan orang itu untuk menghadap ke sana. Wajhaha fis shalah, mengarahkan arah untuk salat. Ini al-haqqu kainan min rabbik, itu benar-benar datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu jangan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, walikullin, masing-masing itu dari umat-umat itu wijhatun, arah kiblat. Huwa muwalliha, Allah lah yang memalingkan. Ini ma fi qiraah muwallaha, ini huwa muwallaha, dialah yang dipalingkan kepadanya. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kalian al khairat, dalam kebaikan. Ainama takunu, dari manapun kalian itu berada, fa ya'ti bihallah, maka datang kepadanya Allah. Ainama takunu, dimanapun kalian itu berada, ya'ti bikumullah, pasti akan oleh Allah. Jami'ah, semuanya. Yajma'ukum, Allah itu akan mengumpulkan kalian yaumul qiyamati, nanti pada hari kiamat. Fayujazikum bi'amalikum, Allah itu akan membalas amal perbuatan kalian. Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas amal, yakni perbuatan kalian. Fayujazikum. Para jamaah yang di bi'amalikum, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini Allah itu ingin mengatakan kepada kita, ya mau menghadap manapun ya terserahlah. Ini dari sisi menghadapnya itu terserah, nggak punya urusan. Jadi nggak punya urusan, terserah, mau ini mau itu nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena itu pasti bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu nggak perlu kemudian ragu-ragu, ya pasti bahwasanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu memerintahkan kepada kita bahwasanya semua itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir tadi mengatakan, "Min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Kemanapun kalian menghadap, disitulah kalian menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Karena semuanya datang dari Allah. Dari ini pun datang dari Allah, syariatnya sana pun datang dari Allah Subhanahu wa taala, syariatnya, sehingga kita nggak perlu ragu-ragu lagi atas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya, insyaallah Subhanahu wa ta'ala, pada wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita belajar, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe,
dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.